Manusia juga bisa menjilat. Seorang gadis sendirian di rumah suatu malam. Untuk pertama kalinya, dia punya anjing untuk menemaninya. Gadis itu mendengarkan berita tentang seorang pembunuh berantai yang berkeliaran. Dia pergi tidur setelah mengunci semua pintu. Namun, ada satu jendela masih terbuka. Tiba-tiba, dia terbangun oleh suara tetesan air. Takut sepenuhnya, dia mencoba untuk kembali tidur dan meletakkan tangannya ke bawah tempat tidur untuk dijilati anjingnya. Ketika suara tetesan terus berlanjut, dia pergi memeriksa keran di dapur, kamar mandi, dan di mana-mana tetapi tidak menemukan apapun. Dia kembali ke kamarnya dan meletakkan tangan untuk dijilati anjing. Suara tetesan terus berlanjut dan gadis itu terlalu takut untuk tertidur. Tapi ketika tangannya dijilat dari bawah tempat tidur, dia perlahan tertidur. Di pagi hari, ketika dia membuka lemari, dia menemukan anjingnya terbunuh dan digantung terbalik. Suara tetesan itu berasal dari darah anjing itu. Di pintu lemari, dia melihat pesan. Manusia juga bisa menjilat. Tidakkah kamu senang kamu tidak menyalakan lampu? Dua sahabat, sebut saja Meg dan Samantha, tinggal di kamar yang sama di asrama kampus. Suatu malam, Samantha keluar untuk pesta dengan teman kencannya. Sementara Meg tetap di kamar dan belajar untuk ujian tengah semester mendatang. Ketika Samantha kembali dari pesta, semua lampu dimatikan. Dia tidak menyalakan lampu karena temannya tertidur. Pagi-pagi, Samantha mencoba membangunkan Meg untuk membahas ujian. Ketika Meg tidak merespon, Samantha dengan ragu-ragu membuka selimut yang menutupi Meg. Dia merasa ngeri ketika mendapati wajah Meg berubah menjadi hitam dan biru. Dia mengamati bahwa meja belajar Meg berantakan dan menemukan sebuah catatan di dinding. Tidakkah kamu senang? Kamu tidak menyalakan lampu? Pembunuhnya pasti berada di kamar ketika Samantha datang malam sebelumnya. Laba-laba di rambut. Dolores, seorang gadis remaja, hidup sendiri untuk pertama kalinya setelah lulus. Dia tidak memiliki cukup uang untuk perawatan diri sehingga mempertahankan model rambut bergaya sarang lebah raksasa. Dia melakukan segalanya untuk mempertahankan tatanan rambut seperti yang disarankan oleh penata rambut. Tetapi suatu hari dia bangun dengan gatal yang mengerikan di kulit kepala. Dolores mencoba beberapa penyembuhan tetapi menyadari bahwa gigitan laba-laba lah yang menyebabkan rasa gatal. Jadi dia memanggil pembasmi hama untuk membunuh semua laba-laba dan serangga di kamarnya. Tetapi rasa sakitnya tidak berkurang dan akhirnya dia mengunjungi dokter. Obat yang diberikan oleh dokter pun gagal. Frustasi, dia bergegas ke stylistnya. Salon penuh dan penata rambut meminta Dolores untuk menunggu. Karena tidak tahan, dia mendorong seorang wanita keluar dari kursi salon dan meminta stylist untuk menanganinya segera. Ketika stylist mulai membuka tatanan rambut sarang lebah, laba-laba hitam mulai merangkak ke bawah wajahnya. Dan segera salon diisi dengan laba-laba bergerak perlahan ke setiap sudut. Setiap orang di salon mulai bergegas keluar, sementara Dolores mati di kursinya. Stylist itu ngeri melihat tatanan rambut sarang lebah jatuh ke lantai, dan laba-laba hitam kecil keluar dari telur menetas di kepala Dolores. Kulit kepala Dolores sebagian telah dimakan oleh laba-laba hitam. Baik, sekian cerita horor kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, share, and subscribe agar channel ini cepat berkembang ya guys ya. Jangan lupa komen di bawah untuk cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.